Alhamdulillah Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ma huwa jihadin nafsi. Atau kama qala aidan, al-kayyisu ma dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, mobil khusus mamanda kami Ustaz Fitriyadi, bibinda kami, Bapak Ibu yang sama-sama kita ngarep ila Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita anugerah yang sangat berharga, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih disibukkannya kita dengan perkara agama, masih disibukkannya kita dengan perkara taat, masih disibukkannya kita ini untuk mengaplikasikan daripada salah satu bentuk keimanan kita, sebagaimana apa yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh wong yang dia hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang selalu berikhtiar berupaya untuk memenuhi panggilanku untuk solat berjamaah di masjid, kemudian dia berupaya untuk makmurkan masjid dengan berbagai macam amalan-amalan masjid. Di antara salah satu amalan masjid adalah kita duduk mendengarkan dalam satu majlis pembicaraan iman dan amal soleh. Maka ini sesungguhnya adalah bukti kecintaan Allah pada hambanya. Ini adalah bukti bahwasanya Allah masih sayang sama kita. Bukti Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita, masih gunakan kita untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan kita. Bahkan sekarang pun juga Allah bangga-banggakan kita di majlisnya para malaikat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut nama kita. Bahkan para malaikat pun akan cemburu sama kita ini. Ya Allah, ngapa engkau sebut-sebut hambamu ini? Ini mereka ini, kata Allah, adalah tetangga-tetanggaku. Sedangkan para sahabat ngaku-ngaku, apakah kami ini bukan tetanggamu? Enggak, kalian itu budak-budakku, kalian itu pesuruh-pesuruhku. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku bangga dengan hambaku yang ketika dia hidup di rumah ini, dia sibuk memakmurkan rumah-rumahku di dunia. Itulah tetangga-tetanggaku, Masya Allah. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan bisa langsung bertemu dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Inda liqa'il aditi, ada kebahagiaan yang lebih penting, kebahagiaan yang lebih bahagia, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti yaumul akhir, kelak nanti setelah kita berada di kampung akhirat. Mudah-mudahan kita Subhanahu wa taala Allah kumpulkan dengan ridhonya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Kemudian salawat tercurah pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa merisaukan kita, memikirkan kita, buat gerak
gerakan untuk bagaimana menebarkan hidayah ke seluruh alam. Bagaimana rahmat Allah ini rahmatan lil alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta sampai yaumul akhir. Ini trainingnya Rasulullah, ini risaunya Rasulullah, ini yang dipikirkan oleh Rasulullah. Bagaimana manusia ini bisa mendapatkan yang namanya hakikatul iman, hakikatul kemenangan yang Allah janjikan. Kita ini sekarang masih suasana Agustus, masih suasana Muharram, suasana yang 2 bulan, yang sikok Masehi, yang sikok Hijriah. Di sana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya kepada kita gala-gala. Apa? Kemenangan-kemenangan yang kita raih. Mak kalau kita jingok negara kita, ya tak, memproklamasikan daripada kemerdekaan itu, ya tak, nyatakan diri kita itu bebas dari penjajahan, nyatakan diri kita ini merdeka, nyatakan diri kita ini dapat kemenangan. Ya tak, alhamdulillah. Kemudian juga kita jingok itibak kepada bulan Muharram. Di sana pun Umar bin Khattab memberikan apa namanya istilah hasil musyawarah kepada kita ini, menetapkan penanggalan Islam itu awal daripada diperintahkan daripada Rasulullah berserta para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini rupanya juga tonggak awal sejarah kemenangan dakwah Islam. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nasr kata Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah aku datangkan kemenangan-kemenangan kepada hamba-hambaku, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat daripada berbondong-bondong manusia ini apa? Diselamatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kemenangan dengan berbondong-bondong apa? Masuk agama Islam. Dengan berbondong-bondong mereka ini merdeka dengan memeluk agama Islam. Kalau kita balik kepada sejarah kita pun, sesungguhnya kemenangan yang dicapai oleh negara kita ini, ya, kita harus tahu sejarah. Lantaran daripada teriakan kalimat la ilaha illallah, lantarannya itu. Dengan kalimat ini akhirnya para ulama bisa nyatukan umat Islam. Tak kata yang bisa galak, tak ada yang bisa nyatukan kita kecuali kalimat ini. Maka Rasulullah SAW hari demi hari, bagaimana manusia ini di dalam hatinya, di dalam dirinya ada terdapat hakikat kalimat la ilaha illallah. Para sahabat ni kenapa mereka dapatkan kemenangan? Karena mereka bisa berhasil memasukkan hakikatul kalimatil iman la ilaha illallah di dalam hati mereka. Sekarang yang jadi permasalahan kita ini lagi, ya tak? Islam menyelamatkan, Islam memerdekakan, Islam kesuksesan, Islam penyelamat dan lain sebagainya. Kalau kita jengok ini hari, Islam ini masya Allah terombang-ambing, ya tak? Teko nak pergi ke Mekah baik, saranya minta ampun, ya tak? Saranya minta ampun. Terakhir ibu-ibu jangan terkejut kita, ya tak? Jangan terkejut kita. Kita tidak bisa terbang langsung dari Palembang, harus dari Jakarta ataupun daerah-daerah tempat yang baru diizinkan untuk ini. Alasannya COVID. Wong lain tidak ketik COVID, alasannya COVID. Kemudian disusah-susahkan, tiket beberapa kali lipat naiknya dan lain sebagainya.
Nah ini Masya Allah, ini adalah satu hal yang kenapa hal ini bisa terjadi. Rupanya memang tadi kehilapan dan kesalahan kita ini karena memang tadi umat Islam ini tidak mendakwahkan kalimat iman, tidak bagaimana menanamkan hakikat iman, nafsi-nafsi bagat bahasa. Kalau dulu umat Islam bisa merdeka bersatu karena adanya ulama yang menggumingkan, akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan. Ini lagi kita disekat dan lain sebagainya, Allah alam bisawab. Beda, seolah-olah ibadah inilah yang terbaik dan lain sebagainya. Akhirnya kita sibuk dengan ibadah baik, tetapi karena kita tidak buat syiar agama, maka hadirin yang berbahagia akhirnya dibolak-balikan fakta dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi. Karena apa? Karena memang inilah para sahabat dulu, kenapa mereka mendapatkan satu hakikat iman, kenapa mereka dapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang hari demi hari yang dipikirkan oleh para sahabat, kerja yang sebenarnya umat Islam itu adalah dakwah ilallah. Kerja kita sebenarnya adalah dakwah ilallah, mengajak manusia ini nanamkan hakikat iman. Maka kata Rasulullah, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat iman la ilaha illallah, maka kamu akan mendapatkan kemenangan. Jadi sesungguhnya kemenangan, hakikat kemenangan itu yang pertama, hari ini kita berbicara tentang hakikat kemenangan, kejayaan dan kesuksesan yang Allah janjikan. Adalah sejauh mana adanya kalimat ini di dalam hati seseorang, atau sejauh mana tanam hakikat iman di dalam diri seseorang, maka disitulah sejauh dia akan mendapatkan kesuksesan, disitulah dia akan mendapatkan kemenangan, disitulah dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa dalam hidup ini membawa iman, maka kesuksesan akhirat akan kita dapatkan. Kesuksesan akhirat seto kita akan dapatkan, Pak. Apa? Akhiri kalamina. Itu puncak kesuksesan, itu puncak kemenangan, itu puncak kejayaan. Ketika seseorang mampu mengucapkan kalimat iman, fi akhiri kalamihi, akhir daripada kalimatnya adalah la ilaha illallah. Maka hari demi hari kita harus bicara iman, jangan bosan-bosan. Kalau ada orang berbicara perkara iman bosan, ringan, berarti kebesaran makhluk sudah lengket dalam dirinya. Kita harus membicarakan Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, kebesaran Allah ini kita ikhtiarkan supaya masuk tertancap ke dalam hati kita. Bagaimana adanya kebesaran Allah bisa tertancap dalam diri manusia, hati manusia, kalau masih ada kebesaran-kebesaran makhluk dalam diri kita. Kebesaran pekerjaan, kebesaran suami, kebesaran istri, kebesaran anak, kebesaran segala sesuatu ini yang namanya makhluk belum kita keluarkan lagi, maka tidak akan bisa masuk daripada kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah ini memang harus dengan apa? Dakwah ilallah. Memasukkan kebesaran itu adalah hari-hari demi berbicarakan tentang dakwah ilallah. Kalimat la ilaha illallah. Kita bicarakan kebesaran Allah. Allah maha besar, Allah maha menciptakan, Allah maha merzeki, Allah maha segala-galanya. Asmaul husna itu banyak. Jadi hari demi hari cak mano kita ini mempromosikan inggonya enggot kalimat ini benar-benar tertancap hinggonya hari demi hari Allah. Kadang-kadang kayak ujiannya ini cak ketakuan Allah galau. Ini ada dulu kakak kami Hasanuddin itu hari demi hari asak ngomong sama uang Allah terus. Asak berdagang, asak dikaitin Allah. Sangke kenggut uang 26 itu ngato gilo. Kakak kami sangke dikatuannya gilo, kakak kau tuh katanya la ilaha illallah terus katanya. Ngomong sana heboh kalau ngomong dia. Dia tuh tidak tahu ngomongnya agak aneh kan, tapi segala sesuatu dikaitannya dengan Allah terus. Masya Allah. Nah ini kadang-kadang hal yang memang kita coba ibarat so kalau kita tanya sikat gigi, pasta gigi apa yang paling kita yang ibarat baso yang kita pakai, yang kita seringin apa segala macam, pasti kita ngucapin Pepsodent. Sabun apa yang kita pakai? Lifiboy. Padahal belum tentu kita pakai Lifiboy.
Kenapa? Karena awal mula daripada iklannya ini selalu dibumingkan. Inggonya apa? Tanpa disadari, barang ini, promosi ini berhasil dimasukkan ke dalam pikiran dan hati manusia. Akhirnya apa? Kita terkenang dengan itulah. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah tanpa masalah kemana? Kemana? Pegadaian. Ngapa? Tiap hari kita nyingok merek. Kalau aku tiap hari kalau lewat di lampu merah lingkaran itu pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa buat tambah banyak masalah. Ini hadirin yang berbahagia. Kenapa harus dipromosikan? Karena agak kiranya kalimat ini tertancap. Masuknya iman melalui perkataan, masuknya iman melalui pendengaran, masuknya iman melalui penglihatan, dan masuknya iman melalui pikiran. Kalau kita sudah gunakan 4 fasilitas ini untuk memasukkan sesuatu kebesaran di dalam hati kita, insya Allah akan masuk. Tapi kalau hari demi hari yang kita pikirkan, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita lihat ala-ala cuman kebesaran makhluk, maka kebesaran makhluk itu akan masuk. Kebesaran makhluk itu akan masuk. Akhirnya kita kaget. Jangan-jangan kaget matinya bola. Kenapa? Rupanya hari demi hari yang dipikirkan main bola itulah. Asal nonton bola, asal main bola, asal dengar berita bola, asal diomongi masalah bisa jadi. Allah alam. Berlebihan iga bahasanya, berlebihan iga dalam satu hobi. Karena hobi kecintaan sesuatu itu apabila berlebihan resep dalam pikiran, dalam hati, bahaya. Maka hadirin yang berbahagia, ini hakikat kemenangan. Dan puncaknya adalah akhiri kalamina. Yang kedua, apa hakikat kemenangan yang sebenarnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika habis perang Badar, perang yang besar, banyak umat Islam yang gugur, syahid. Maka ketika sudah mendapatkan kemenangan itu, Rasulullah tidak merasa menang. Rasulullah menganggap itu baru menang yang kecil. Roja'na min jihadil asghar. Bayangkan Pak, para sahabat ketika itu tercugak. Tak kekada. Perang tadi perasaan perang besar. Tak kekada ya Rasulullah, ini perang yang kecil. Maka kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang daripada perang yang kecil dan kita akan baru menghadapi perang yang besar. Apa kata Rasulullah SAW? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita ini sebenarnya kalau belum bisa mengendalikan hawa nafsu, berarti kita masih dalam perbudakan. Kita masih dalam jajahan. Khususnya kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana nak dikatakan menang kalau dia masih dikendalikan dengan nafsu-nafsunya? Maka sampai Rasulullah SAW katakan, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang calak, orang yang pintar, bukan faktor keilmuan yang lebih tinggi, bukan harta yang lebih banyak, bukan jabatan yang lebih tinggi, tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, al-kayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini wong yang menang, wong yang cerdas, wong yang pintar dalam pandangan Rasulullah SAW. Siapa? Madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dia bisa mengendalikan nafsunya dari maksiat kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan berupaya istiqomah dalam ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah, dalam keistiqomahan dia mengamalkan agama di kehidupan dunianya.
Dua faktor inilah yang menjadikan kemenangan. Dua faktor inilah yang menjadikan kesuksesan. Dua faktor inilah yang menjadi asbab Allah akan ridho kepada kita. Manusia ini bisa lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, lebih tinggi bahkan dari malaikat dewek. Tetapi manusia ini akan bisa lebih rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah-rendahnya binatang. Kenapa bisa itu? Karena malaikat sendiri pernah nyampaikan ini kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya kata Rasulullah, aku nak bertanya ya Rasul, kira-kira menurut pendapatmu siapa yang lebih mulia antara engkau dan aku? Bayangkan bu, malaikat Jibril ini makhluk yang sangat mulia, tidak ada dosa, tidak katik dosa. Malaikat ini tidak katik dosa. Gawenya apa? Zikir. Gawenya apa? Menjalankan perintah Allah. Ya. Maka ketika apa ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah dengan cengi, dengan disengenya, Pak ngomong masuk gitu dah. Ya Allah pula muliaku dari awal. Maka Jibril menanya alasannya, kenapa ya Rasul? Ya kau berkata semacam itu, lebih mulia engkau. Lah kau tuh diciptakan oleh Allah untuk aku. Kalau aku tidak diciptakan, kau pun tidak diciptakan oleh Allah. Jibril ini bu, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi, khususan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kau malaikat tidak lebih bisa mulia daripada manusia? Karena malaikat ini adalah ciptaan Allah, makhluk yang dia diberikan oleh Allah akal, tapi tidak diberikan nafsu. Coba bayangkanlah kita kalau seandainya malaikat itu punya nafsu. Habis galau, korupsi galau malaikat, lemak dia ngambil duit manusia, Kalau dia punya nafsu, maka malaikat ini tidak diberikan oleh Allah nafsu, bisa disogok, bisa disogok. Malaikat Israel, tolong kabari, kaget kalau kau kabari aku kapan aku meninggal, Mbeklah rumahku yang sebelah sana bedeng, sebelah sana tuh mbeklah, ada apa-apa. Nah ini kalau dia tuh giu, ada banyak bedengnya malaikat, Wajar baik kalau dia ini tidak pernah buat maksiat. Karena apa? Karena pada dasarnya memang tidak diciptakan oleh mereka ini nafsu. Manusia diberikan oleh Allah nafsu. Wong yang sukses itu bukan wong yang ndak katik dosa. Jangan salah. Kalau Rasulullah wajar, maksum. Kita ini beda-beda tipis dengan Rasulullah tuh, Bu. Kalau Rasulullah itu maksum, kalau kita mesum. Banyak mesumnya, banyak maksiatnya. Kalau Rasulullah tuh dikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Rasulullah tuh luar biasa, risau kepada umatnya fi akhiri. Sampai dia nak mati. Rasulullah tuh risau umatnya tuh waktu dia hidup, waktu dia nak mati, bahkan setelah dia mati. Bayangkan Bu, Rasulullah. Kita jengok ketika Rasulullah hidup, mati-matian dia membela kita. Hari demi hari, bajunya kotor, darah-darah, dihina, dikatoi, diejek, ditoib. Dak kate sikok wong pun yang galak mekut Rasulullah. Bayangkanlah Pak. Dak kate sikok wong pun ketika dia sampaikan dakwah ke Taif, dak kate padahal sana wong Taif itu sana Rasulullah galo. Sanaknya. Nah, bagaimana coba kita nyampaikan dakwah ke sana, ke keluarga dewe, ke sepupu dewe, ditolak mentah-mentah. Enggak. Nah ini, tapi yang dirisaukan oleh Rasul ada hidayah. Ketika Rasulullah nak meninggal dunia, ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah,
Aku diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir. Maka Rasulullah tanyakan, apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk aku? Surga. Tapi apa yang dibalas oleh Rasulullah? Tidak pula. Ibarat bahasa kalau kita yang gembira bukan main kalau ada kabar dari malaikat, ya tak? Masuk surga, tidak usah lagi masuk surga, masuk istana bela sudagiang gitu, ya tak? Maka ada yang bahagia ini Rasulullah SAW. Tapi apa yang dijadikan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW tidak begitu iga gembiranya, biasa baik. Tidak begitu iga gembiranya, biasa baik Pak. Tapi ketika Rasulullah SAW yang dipikirkan, yang diingatnya adalah umatnya. Maka tanya, bagaimana umatku? Maka ketika Jibril menyatakan, ya Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengizinkan daripada umat-umat Nabi yang lain sebelum daripada umatmu seluruhnya 100% masuk ke dalam surga. Masya Allah. Pikiran Rasulullah bagaimana kita ini masuk surga. Dan bahkan dibangkitkan ketika di padang mahsyar, ketika bangun, bahasa kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, yang kita jingok, yang kita pikir, yang kita pegang, yang kita ini mungkin HP. Mana HP ya, mana ini dan lain sebagainya. Atau anak, atau apa, atau pegawian kita, pekerjaan kita. Tapi Rasulullah SAW ketika bangun daripada kematiannya, tidurnya, yang diingatnya adalah ummati. Jibril, cak mana keadaan umatku? Maka dikumpulkan kita di padang mahsyar. Maka ditunjukkan, ditampakkan Rasulullah SAW umatnya. Maka ditampak di sana. Maka di sanalah ada nur Muhammad dalam diri kita. Ketika saat kehidupan dunia kita selalu mengutamakan perintah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka sejauh itulah Rasulullah akan cirikan sama kita. Maka hadirin yang berbahagia, hakikat kemenangan adalah sejauh mana seseorang itu menjalankan perintah Allah dan sejauh mana dia itu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kemas, wongnya disebut wong yang muttaqin. Gaweannya adalah takwa. Itu yang selalu diingatkan kita ini untuk mendapatkan kesuksesan setiap Jumat, untuk selalu bagaimana kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan-jalan salah satu untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hakikat kesuksesan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita. Kemudian apalagi kesuksesan daripada umat ini? Umat ini akan mendapatkan kesuksesan, umat ini akan mendapatkan kemenangan, umat ini akan mendapatkan keridhaan Allah kalau umat ini galak diberikan oleh Allah beban. Beban apa? Yang dahulu di dalam hadis qudsi dikatakan, ketika ini diberikan oleh gunung-gunung tidak sanggup, ketika ini diberikan oleh lautan-lautan tidak sanggup, di bumi tidak sanggup. Apa itu? Agama. Beban agama, Pak. Jadi kita ini adalah makhluk yang sanggup memikul beban agama dalam hidup kita. Apabila seseorang ini dia mau untuk menjadikan dirinya ini agama di atas segala-galanya, maka kemenangan akan diberikan kepadanya. Apa beban agama itu? Pertama, apa? Beban agama itu pertama adalah belajar agama. Belajar agama. Yang kedua, ngamalkan agama. Yang ketiga,
dakwahkan agama. 3 faktor kewajiban kita terhadap agama. Baik, agama ini tidak dipelajari. Jangan kita bukan main kalau ilmu dunia segala macam, menguasai gitu. Presiden kita Habibie itu nyesel. Padahal kalau nak jengok dunianya dia wong yang sukses. Tapi ketika masa tuanya dia nyesel, ngapola dulu waktu aku masih muda ku habiskan hidup aku untuk ilmu dunia. Padahal ilmu dunianya bermanfaat tapi masih cobalah kata Habibie, ku gunakan untuk ngapal Quran, ku gunakan untuk belajar agama, ku gunakan untuk ini. Itu lebih bermanfaat untuk manusia dan untuk akhirat. Manfaat tak? Manfaat. Tidak. Kalau dokter mungkin bisa menyembuhkan penyakit jasad dalam hati manusia. Kalau teknologi mungkin bisa memberikan kemajuan dunia pada manusia. Tapi kalau ada wong yang dia ilmu agamanya padek, kemudian dia amalkan, dia jadi anak yang soleh, hafiz Quran, banyak yang dapatkan keberkahan dari keilmuan wong yang yang belajar ilmu agama. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mencari keuntungan dunia, maka carilah ilmu dunianya. Silakan Pak. Kalau kita pengen sugih, pengen jadi pejabat, pelajari ben. Cetok, insyaallah jadi. Asal ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang mencari kebahagiaan, keuntungan daripada akhirat, cari pula ilmunya. Jangan ilmu dunia baik, ilmu akhirat ini lebih utama. Nak masuk surga jalannya tak tahu bagaimana nak masuk surga. Tidak, jalannya tak tahu. Sejarah agama ini adalah faktor utama, adalah sejarah. Kalau kita tidak ngerti sejarah, maka kita tidak tahu siapa wong yang sukses di balik sejarah. Kita kadang-kadang nengok tampak kemasyhuran, kadang-kadang jengok sukses kawan tuh. Lah berduit, rajin sholat pulo, dak sedekahnya hebat ini masuk surga. Belum tentu. Karena para sahabat itu mendapatkan surga itu dengan bersusah payah. Habis-habisan totalitas hartanya untuk agama Allah. Nah itu kalau nak nyinggung sejarah berarti harta kita yang nyinggung kata kita cak sukses. Wong nyingoknya mungkin kita ini sukses. Tapi di sana tidak ada keridhaan Allah dan tidak ada kita ini berkorban untuk agama, maka wallahu alam bahkan jadi bisa mudarat harta kita ini kalau tidak benar ngabikennya. Jadi agama ini butuh pengorbanan belajar, butuh pengorbanan amal. Amal ini tidak mudah. Amal amal baik ya harus berilmu dengan keistiqomahan, dengan keikhlasan. Nyampe tingkatan baru amal terima. Nah, yang paling penting adalah dakwahkan agama. Nah, ini sini banyak yang tidak ikut-ikut, tidak melok-melok. Mungkin lalu belajar galak-galok. Kalau ngamalkan insyaallah yakin dakwahkan agama. Cak mana nih? Itu tugas ustaz, itu tugas kiai. Dakwahkan agama. Dan dakwahkan agama ini harus itibak, dak kate jalan lain dengan itibaknya dengan sesuai dengan cara para sahabat. Kita ini cara masa kini, YouTube ini dan lain sebagainya. Oke. Tetapi keberkahan sedikit sekali akan kita dapatkan. Mungkin wong banyak kenal, mungkin wong banyak tahu, tapi belum banyak wong yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lihat sejauh mana korban wong untuk agama, maka sejauh itulah hidayah akan Allah hantarkan ke seluruh alam. Insyaallah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya, jatuhin.